Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke. Sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dibijak, di Situ Gaib Dijunjung. Bagian ke-8. Dra, kamu libur aja hari ini. Udah 13 hari kamu kerja belum libur. Ujar Pak Sami yang entah sudah sejak kapan telah ada di depan pintu. Hah? Terus saya mesti ngapain, Pak? Ujarku penuh kebingungan. Ya istirahat aja dulu, ujarnya sambil memberikan bungkusan yang berisi persediaan makanan pada Mas Tony. Ya sudahlah, ujarku sambil melangkah keluar menuju teras. Matahari pagi telah menghilangkan embun dan kabut. Burung-burung juga sudah mulai bersaut-sautan. Aku melihat beberapa orang sudah mulai menuju ke tempat mereka masing-masing untuk memulai kesibukannya. Pasti hari ini akan membosankan, ujarku dalam hati dengan pikiran yang melayang entah kemana. Gue udah jelajahin Cirebon sampai ke Kalimantan, tapi gue tetap gak bisa ngalahin bapak gue sendiri. Semua gue lakuin buat bikin bapak gue tuh mau ngomong sama gue. Di tanah kelahiran gue di Banten, diajarin gimana bertahan dari serangan orang, gimana nyembuhin luka gue. Di Cirebon, gue diajarin gimana caranya ngelawan orang secara efektif dan sekali pukul langsung tepar. Sama guru gue di Cirebon, gue disuruh ke Kalimantan nemuin teman baiknya. Sampai di Kalimantan, gue baru ngelihat ilmu paling berguna buat hidup. Bayangin deh, lo tahu pohon singkong? Dicabut itu akarnya berasap, dibuka mateng. Apa nggak bikin gue geleng-geleng kepala coba? Tapi mereka di sana nggak ngajarin gue buat ngelawan orang. Perilmuan di sana nggak kayak santet di tanah Jawa yang ngirim penyakit lah, ngirim jin lah buat orang hidup susah. Mereka di sana kalau orang itu udah kebangetan banget, tetua mereka cukup tahu nama orangnya dan besoknya kepala tuh orang udah kagak nempel sama lehernya lagi. Tapi semua kemampuan itu didapat dari leluhur mereka yang dipanggil Panglima. Mereka benar-benar manusia yang bisa dibilang udah abadi. Panglima turun kalau keturunan mereka udah dalam masalah yang terlalu susah buat diselesain dengan cara kekeluargaan. Dan kalau mereka turun tangan, pasti ada darah yang bakal ngalir di tanah. Jangan berharap ketemu mereka. Bahkan tetua asli sana aja belum tentu pernah ngelihat salah satu dari Panglima. Ada sih beberapa orang yang bilang mereka itu berkuda. Tapi ya biarin itu tetap jadi misteri. Sekitar 8 bulan gua di sana, ditambah 3 bulan keliling nyari, akhirnya merasa ilmu udah cukup buat ngalahin bapak, gua pulang. Nyampe di rumah, disiksa gue. Mulai dari dipentalin dari tempat wudhu sampai dibanting ke meja kayu di rumah. Ibu gue mah belain gue. Lah iya, anak kesayangannya dibikin babak belur sama bapaknya sendiri. Tapi itulah, akhirnya bapak gue mau ngebimbing gue ke jalan yang bener. Nyadarin gue kalau ilmu yang udah gue pelajarin itu sama sekali belum 1% dari apa yang ditulis di Al-Quran. Semakin gue dalemin, semakin gue sadar
antara ilmu perbudak jin, biasa sihir, teluh, santet, dan yang ini harus pakai tumbal. Perilmuan pernafasan, meringankan tubuh, segelintir dari ilmu bela diri di seluruh dunia juga mengadaptasi dari ilmu ini. Perilmuan aura, atau yang bisa kita kenal dengan Tai Chi. Perilmuan yang berdasarkan Al-Quran. Nah, yang ini walaupun gak masuk di logika, tapi memang ada. Contohnya, salah satu ulama yang ngebantu Nabi Sulaiman mindahin singgasananya Ratu Balkis, yang bahkan jin terkuat pun gak sanggup mindahin dalam waktu sekedipan mata. Tapi karena tauhid yang tinggi, dia bisa. Itulah kenapa nama perguruan kita ini itu. Sejenak aku teringat akan kisah yang pernah diceritakan Pak Aksa dulu, saat aku masih mengikuti perguruannya di daerah Gabus. Bahkan orang sehebat dia pun pernah menginjakan kakinya di tanah Kalimantan ini. Aku penasaran, bagaimana dia melewati segala hal yang menyeramkan di pulau ini. Apalagi saat dia kesini masih di tahun 80-an. Pastinya kota tak mungkin seramai sekarang. Pikiranku benar-benar ngelantur. Biasanya hari libur digunakan oleh kami yang tidak pulang untuk mencuci pakaian. Tapi aku selalu mencuci pakaian setiap sore. Jadi aku selalu punya stok pakaian bersih di keesokan harinya. Gimana menurut kamu kerjaan di sini, Ndra? Ujar Pak Sami menghampiriku dengan memberikan sebungkus rokok padaku. Iya Pak, enak kok, semuanya baik, ujarku sembari menerima rokok yang ia sodorkan. Mudah-mudahan kamu betah deh, ujarnya dengan meninggalkanku menyusul yang lain ke working area. Menghabiskan segelas kopi dan beberapa batang rokok mungkin adalah ide yang bagus di pagi yang membosankan ini. Sial, ketiduran, ujarku dalam hati mendapati diriku sedang berbaring di teras rumah. Matahari sudah sangat tinggi saat aku membuka mata. Udah bangun kakak, ujar suara seorang wanita yang tidak asing bagiku. Udah, kamu ngapain siang-siang begini kesini? Ujarku sambil mengucek mataku. Gak boleh kah? Jawabnya. Boleh, Bo. Dah, kamu di mana? Ujarku panik saat menyadari Ida tak ada di sekitarku. Lalu siapa yang berbicara tadi? Aku harus terbiasa. Harus. Ujarku dalam hati menyemangati diri sendiri. Duk, 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 duk. Suara dentuman kayu ke tanah yang terdengar keras sedikit mengagetkanku. Mungkin Ida lagi, ujarku dalam hati sambil tetap memperhatikan sekelilingku mencari sumber suara itu. Tapi ada suatu hal yang aneh. Duk, duk. Suara itu terdengar berulang-ulang, tapi kadang suara itu terdengar jauh dan beberapa saat kemudian mendekat lagi. Kuputuskan untuk turun ke bawah mencari sumber suara itu. Jangan main petak umpet deh, gak lucu. Teriakku emosi dengan tetap melangkah ke sekeliling rumah. Tak ada jawaban, hanya ada suara itu dan suara burung yang tak hentinya saling bersahutan. Tak terasa setelah beberapa saat aku mengikuti arah suara itu, ternyata aku sudah meninggalkan rumah cukup jauh. Untuk rumah panggung itu tidak terlihat lagi. Puh! Tiba-tiba suara yang sangat keras terdengar dari sisi kiriku. Dek! Aku terjatuh karena kekagetanku dan menengok ke samping.
Tak jauh dariku berdiri seorang nenek tua dengan mengenakan pakaian kain coklat bermotif hitam yang hanya dililitkan ke tubuhnya. Dia membawa sebuah tongkat yang besar seperti tongkat seorang petani untuk menumbuk padi. Duk, duk. Dia menghentak-hentakkan tongkat kayunya ke tanah. Mungkin orang sukunya Ida, ujarku dalam hati yang memberanikan diri mendekatinya. Tapi saat langkahku semakin mendekatinya, aku dapat melihat dengan jelas jika dari mulutnya mengeluarkan darah. Dan ternyata benar, corak hitam pada kain coklat yang dia kenakan itu adalah darah yang menetes dari mulutnya. Merinding langsung menjalar ke sekujur tubuhku. Sial, apa penampakan di Kalimantan tak mengenal waktu? Gumamku dalam hati di tengah kengerian yang nampak di depan mataku. Wahyu! Teriakku kaget saat ada sesuatu menahan pundakku sebelah kiri. Sontak aku langsung menengok ke sebelah kiri. Ternyata Pak Sami sedang memegang pundakku untuk menahanku melangkah lebih jauh sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku sadar jika isyarat dari Pak Sami ini adalah pertanda kurang baik. Dan saat aku kembali memalingkan wajahku ke depan nenek tadi, menghilang bagai kabut yang tertiup angin. Ayo kita balik, ujar Pak Sami di tengah kekakuanku. Sampai di rumah panggung, kami pun duduk di teras depan. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Pak Sami saat berjalan kembali tadi. Satu hal yang mengganggu pikiranku. Kenapa Pak Sami bisa muncul di saat yang sangat tepat? Lain kali, kalau ada hal-hal yang gak bisa kamu tanganin, jangan kamu datengin, ujar Pak Sami dengan nada emosi sambil menyalakan sebatang rokok. Maaf Pak, saya gak tahu, ujarku dengan tertunduk lesu. Cukup diemin aja, gak susah kok. Bingung saya. Dari banyaknya murid kenapa kamu yang dikirim ke sini? Ujar Pak Sami sambil tertawa kecil. Maksud Bapak murid? Ujarku bingung. Aksa itu temanku. Dulu dia pernah janji suatu saat akan menemui saya lagi di sini. Dia bilang kalau bukan dia, maka muridnya yang akan datang. Ujarnya sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutku, hanya terdiam dengan mulut sedikit menganga. Jadi, Pak Sami dan Pak Aksa saling kenal. Berarti dia... pikiranku mulai melayang-layang entah kemana. Oh iya Pak, Bapak lihat ada perempuan kah tadi di sini? Pas saya tadi bangun tidur, saya dengar ada suara, ujarku. Idakah maksud kamu? Loh, Bapak kenal Ida? Ujarku kebingungan. Ida anak saya, ujar Pak Sami dengan santainya. Jika ini adalah cerita anime, mungkin sekarang sudah ada petir yang sangat besar yang menyambarku. Entah harus berucap apa, tapi mulutku sangat keluh untuk digerakkan. Tapi jika digambarkan, aku duduk bersama seorang ayah dari wanita yang diam-diam sering menyapaku. Dan dia mengetahuinya. Ini lebih horor dari nenek yang kulihat tak lama sebelum ini. Loh, kamu kenapa Andra? Ujarnya karena melihat wajahku yang terdiam dengan setengah mangap. Bagaimana aku tak setengah mangap? Pertama, dia teman Pak Aksa. Kedua, dia bapaknya Ida. Lalu apalagi yang ketiga? Ujarku dengan menggerutu dalam hati. Yang ketiga, mungkin saya akan ngasih tahu kalau saya ini tetua di pemukiman yang kamu datengin waktu itu sama Andri dan Tony. Ujarnya dengan wajah tak berdosa karena telah membaca pikiranku. Aku hanya bisa melongo dibuatnya. Entah dia mengatakan apa,
tapi sama sekali aku tak bisa memperhatikannya. Ini semua seperti mimpi. Jadi, orang di depanku adalah... lama-kelamaan kepalaku bisa pecah karena menyadari semua kenyataan ini. Tapi kenapa semuanya kamu buang, Dra? Sampai kamu jadi lemah bulu gini, ujar Pak Sami mengagetkanku dari lamunan. Jadi, emang harus saya ceritain dari awal ya, Pak? Ujarku lesu. Aku Indra, ujarku gugup pada seorang gadis yang ada di depanku. Aku Mala, salam kenal ya, ujarnya sambil tersenyum manis. 6 bulan serasa begitu cepat berlalu, menjalani hubungan dengan seorang wanita. Entahlah, aku merasa dia akan menjadi istriku. Mala, kamu mau jadi istriku? Ujarku penuh keyakinan di malam yang penuh bintang. Walaupun dia adalah pacarku, tapi menanyakan hal ini begitu membuatku canggung. Bro, gue nikah, ujarku pada Rian di telepon. Sepertinya dia sangat meragukanku, tapi pada akhirnya dia mendukungku setelah semua penjelasan panjang yang aku berikan. Tinggal beberapa hari lagi, aku harus siap, ujarku menyemangati diriku sendiri. Saya terima nikah dan kimpoinya Mala binti bapak itu dengan mas kimpoi emas seberat gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ujarku dengan menggenggam erat tangan penghulu. Sah, suara semua orang di sekelilingku yang terdengar begitu semarak. Entah bagaimana menggambarkannya, tapi wanita yang tersenyum begitu indah di sampingku ini sekarang telah menjadi istriku. Ya, dia sekarang halal untukku. 3 bulan serasa bagaikan 3 hari saat aku lewati bersamanya. Demi dirimu, aku berjanji akan membuang segalanya dan berubah, sayang. Abi, ujar Mala sambil menarik tanganku dengan manja. Apanya? Ujarku sambil tetap mengerjakan laporanku. Ya, saat ini aku bekerja sebagai kabak di salah satu restoran di Kelapa Gading. Kamu tuh sibuk mulu. Aku kan mau bilang kalau aku hamil, ujarnya lesu dengan merajuk. Apa? Kamu bilang apa barusan? Ujarku panik karena tak percaya apa yang baru saja ku dengar dari mulutnya. Enggak mau. Kamu nyebelin, ujarnya dengan membuang muka. Gua jadi papa, teriakku sekencang-kencangnya. Ih, berisik tahu. Ini kontrakan petak, bukan lapangan, ujarnya sambil memelukku dengan lembut. Sebenarnya aku juga mau ngomong sesuatu sih, Nyah. Mulai minggu depan kita pindah. Aku udah beli rumah di perumahan itu, ujarku sambil menahan tawa bahagia. Pak, sebentar lagi anak saya lahir, dan saya rasa saya nggak bisa lagi megang semua ini. Bisa tolong Bapak cabut lagi? Ujarku sambil tertunduk lesu di depan Pak Aksa. Kamu yakin? Yang saya kasih ke kamu itu bukan hitam kok, ujarnya. Iya Pak, saya pengen hidup normal. Saya pengen besarin anak saya kayak orang normal lain Pak, tanpa semua kelebihan ini. Mudah-mudahan Bapak ngerti yang saya maksudkan, ujarku sambil bersimpuh di depannya. Walaupun terlihat garang, tapi Pak Aksa adalah laki-laki yang memperlakukan semua muridnya dengan sangat lembut. Dia memberitahuku jika aku membuang khodam putih yang diberikan olehnya, maka akan ada kekosongan yang terjadi. Sebagai gantinya aku akan teramat sangat mudah mendapat atau melihat gangguan dari hal-hal gaib di sekitarku. Tapi keputusanku sudah bulat.
Ganindra harus berubah. Dra, tapi kamu harus ingat, semua yang kamu punya dan kamu dapatkan itu cuma titipan. Jangan lupa belajar buat ikhlas di kemudian hari, Indra. Ujarnya sambil menepuk pundakku. Dari semuanya, kayaknya kamu yang akan ketemu dia. Ujarnya dengan suara yang teramat sangat pelan. Maksud Bapak? Ujarku penasaran. Enggak kok, enggak apa-apa, ujarnya. Nyah, lihat nah, cantik banget, ujarku sambil mendekatkan buah hati kami ke wajah istriku yang tampak sangat lelah. Iya Bi, cantik, kayak aku, ujarnya manja dengan titihan air mata. Iya, mirip mamahnya, ujarku dengan mencium keningnya. Bi, aku udah punya nama, boleh nggak aku yang ngasih nama? Tanya istriku di tengah tangis bahagianya. Itu, lanjutnya. Indah banget sayang, artinya disayang ya? Iya, kita kasih nama, itu, ujarku terharu. Buah hati kami mengisi setiap waktu yang kami miliki. Walaupun dia menangis di tengah malam, walaupun dia berteriak setiap waktu, tapi seakan tak ada rasa lelah pada diri kami berdua. Semua itu bagaikan musik yang sanggup membakar semangat kami seketika saat kami mendengarnya. Semua itu tak berlangsung lama. Saat buah hati kami menginjak umur 3 bulan, semuanya berubah. Tanda keanehan mulai muncul pada bagian kepalanya. Hingga dokter memvonis anak kami mengidap penyakit itu. Hingga tepat pada hari ulang tahunnya yang pertama, Tuhan memanggilnya. Semua pedih dan kehancuran yang selama ini kurasakan tak ada apa-apanya dibandingkan semua yang kuhadapi saat ini. Semua kata bela sungkawa, sabar, ikhlas hanya seperti debu yang tertiup angin di depanku. Beberapa bulan telah berlalu, tapi semua kepedihan ini tak bisa hilang dari pikiranku. Aku kerja boleh Bi? Tanya istriku di tengah lamunanku. Kenapa? Toh gajiku masih cukup ngidupin kita, ujarku sinis. Kamu selalu sibuk Bi, kita hampir gak pernah ngobrol langsung, cuma sekedar BBM, telepon. Aku masih tidur, kamu udah berangkat. Aku udah tidur, kamu baru pulang. Aku kesepian Bi, ujarnya sambil menangis di depanku. Dek. Ya, aku memang salah. Karena rasa kehilangan yang teramat sangat ini, aku jadi hampir melupakan jika aku masih memiliki seorang yang aku cintai. Akhirnya, aku menyetujui kemauannya. Dia menceritakan padaku jika dia akan menjadi SPG di perusahaan itu. Awal malapetaka terjadi. Setelah 4 bulan terlewati di tengah kesibukan kami masing-masing, kami berdua hampir sama sekali tak memiliki waktu. Karena aku sekarang diangkat menjadi SPF dan memegang 2 cabang sekaligus, yaitu Kelapa Gading dan Bekasi. Abi, aku boleh jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu, ujar istriku di tengah malam itu. Dia sengaja belum tidur untuk menanyakan hal ini. Ya udah, berapa lama? Sama siapa aja? Ujarku ketus karena kelelahan. 3 hari aja, Jumat, Sabtu, Minggu, sama anak-anak SPG yang lain, yang satu grup sama aku, ujarnya. Ya udah, hati-hati, ujarku sambil langsung memejamkan mata. Pada hari Senin, hari itu aku menyempatkan diri untuk libur setelah sekian lama aku tak mengambilnya. Pagi hari itu aku memutuskan untuk mengantar istriku ke kantornya di kawasan MM 2100. Awalnya dia menolak, tapi dengan sedikit paksaan, akhirnya dia menyetujuinya.
Setelah mengantarnya, aku menyempatkan diri untuk mengobrol dengan sapam yang menjaga pintu gerbang di kantor istriku. "Suaminya Teh Mala, Pak?" tanyanya dengan sangat sopan. "Iya, Mas," jawabku sambil menyodorkan sebungkus rokok yang sengaja aku beli di warung semalam. "Wih, makasih, Pak," ujarnya kegirangan. Obrolan ringan terjadi hingga salah satu SPG menghampiri kami untuk mengisi laporan keberangkatan hari ini di pos. "Ini suaminya Teh Mala, Lus," ujar sapam itu kepada SPG yang kutebak adalah bernama Lucy. "Wah, Teh Mala udah sembuh kah, Mas?" ujarnya sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. "Sembuh? Maksud kamu?" tanyaku kebingungan. "Kan kemarin gak masuk tuh 3 hari, katanya sakit. Sama sepupunya tuh kompak banget berdua sama Ak Budi sakit terus gak masuknya," ujarnya. "Oh iya, sakit. Sama Budi juga kemarin," ujarku polos karena sedikit menyadari ada yang tidak beres. Istriku tak punya saudara atau sepupu yang bekerja di sini. "Pulang jam berapa biasanya kalau hari Senin, Lus?" lanjutku yang bermaksud memancing informasi. "Tiap hari jam 4 udah pulang, Mas." "Udah ya, aku pergi dulu. Kesiangan nyampe toko," ujarnya sambil meninggalkan kami. Tapi saat aku mengobrol dengan tetanggaku, mereka mengatakan istriku pulang antara jam 8 hingga 10 malam. "Sama Budi," gumamku dalam hati. "Nyah, aku gak bisa jemput. Kamu naik ojek ya," isi pesan singkatku pada istriku. "Iya, aku palingan jam 9 nyampe rumah," balasnya. Tepat pukul 21:12, istriku tiba di depan rumah dengan menggunakan ojek. Aku sengaja menunggunya dengan duduk di ruang tamu. "Assalamualaikum," ujarnya mengucapkan salam saat memasuki rumah. "Duduk," ujarku tegas tanpa menjawab salamnya. "Kamu kenapa sih?" ujarnya setengah panik dan bingung. "Mana foto-foto kemarin di Pelabuhan Ratu?" ujarku emosi. "Kemarin foto-foto pakai HP-nya Lucy, tapi belum dikirim nih," jawabnya dengan nada bergetar. "Aku beliin kamu HP itu harganya 4 juta loh, Nya. Kameranya nggak mungkin jelek. Aku juga tahu kebiasaanmu yang dikit-dikit selfie. Nggak mungkin nggak ada foto," ujarku sambil menghisap dalam-dalam rokok yang kupegang. "Pergi kemana kamu sama Budi?" lanjutku dengan agak bergetar menahan emosi. "Budi? Budi siapa, Abi?" ujarnya dengan mulai menangis. Tak lama kemudian orang yang aku tunggu datang. Ya, aku menyuruh temanku untuk menjemput kedua mertuaku agar menjadi saksi dari kebohongan anaknya. "Ibu punya keponakan namanya Budi yang kerja di itu," ujarku sesaat setelah ibu mertuaku memasuki pintu dan tanpa menjawab salamnya. "Enggak, Ndra. Enggak ada keluarga di sini. Yang lain semuanya di Sukabumi," ujarnya kebingungan dan langsung mendekap anaknya yang menangis terseduh. Sedangkan bapak hanya terlihat tertunduk lesu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mumpung ada ibu sama bapak di sini, saya udah gak bisa lagi mendidik anak ibu sama bapak. Saya mohon maaf. Mulai hari ini anak ibu sama bapak saya kembalikan. Sama buat lu, mulai detik ini gue Ganindra Basudewa dengan segenap kesadaran gue cerain lo, ujarku sambil menunjuk wajahnya. "Ampun Bi, jangan, maafin aku khilaf, dia yang ngajak," ujar mantan istriku dengan menciumi telapak kakiku. Bapak dan ibu hanya bisa menangis terseduh di antara keramaian yang telah kubuat. "Lu tenang aja, Mal. Rumah dan semua isinya ini gue hadiahin buat lu. Biar si Budi masuk cuma bawa
Itu doang. Anggap aja hadiah karena lu udah berkorban nyawa saat lu ngelahirin anak gua dulu. Ujarku sambil menghentikan usahanya memegangi kakiku. Setelah aku keluar dari rumah itu, kekalutanku tak berhenti dalam sehari atau 2 hari. Hingga puncaknya, salah satu customer di tempatku bekerja membuat onar karena makanan yang ia pesan salah. Aku akhirnya kalap dan menghajarnya habis-habisan setelah ia lebih dulu melempar sepatunya ke arah wajahku. 3 tulang iga patah, 6 gigi lepas dari tempatnya, dan beberapa jahitan di kepalanya. Itulah yang kudengar dari keterangan polisi dari keadaan orang yang kuhajar. Jeruji besi, pantaskah untukku? Setelah beberapa bulan, akhirnya aku keluar dari jeruji yang menahanku. Tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa harta, tanpa tabungan. Aku menjalani hidup benar-benar dari nol, tanpa harga diri. Bermain semen dan pasir. Bertahan hidup selama beberapa saat, hingga Rian datang menjenguk ke kos-kosanku. Dia memarahiku, tapi dia akhirnya memelukku dan menangis. "Ikut gua, Andra, kita rubah hidup bareng-bareng," ujar Rian. "Iya, itulah alasannya kamu dipilih Aksa buat kesini," ujar Pak Sami. "Maksud Bapak?" Jawabku bingung sambil membersihkan sisa air mata di wajahku. "Ya, dia pengen kamu belajar menghargai hidup," ujar suara seorang wanita yang tiba-tiba ada di belakang Pak Sami. "Ida?" ujarku terkejut. Tapi, apa ini? Kenapa ada kabut yang sangat tebal tiba-tiba menyelubungi kami bertiga? Dan bersambung. Ditunggu ya di bagian selanjutnya.